lihat Hai Mayor Teddy, Ibu. Aseska, Halo Ibu Uni. Ibu Ibu pakai K. nyanyi Kuch Kuch Hotae di kunjungan itu kunjungan India. kenegaraan atau Kenegaraan kunjungan itu. kenegaraan Presiden Menjadi Prabowo tamu Subianto kehormatan kan? ke India. Jadi kebetulan tadi sebelum kesini barusan ketemu juga dengan Menlu Sugiono yang ikut nyanyi juga. Jadi itu kan kayak anak-anak muda yang selama ini menjadi orang-orang dekatnya Prabowo Subianto jauh sebelumnya itu rupanya bisa kompak gitu ya. Bisa apal gitu nyanyi Kuch Kuch Hotae sehingga membuat orang-orang India terpesona. Tapi dari semuanya kalian lihat deh cara megang mic-nya itu membedakan siapa yang penyanyi, siapa yang bukan. Nah di antara semuanya itu aku lihat kelihatan Mayor Teddy itu yang paling biasa hidupnya karena dia megangnya gini, penyanyi itu kan nggak begini kayak kita gitu kayak pidato gitu kan nggak, dia cara megang mic-nya tuh kayak gini nih. Nah gini jadi gini dia ngikutin iya ngikutin tone dari lagunya kan, jadi kayak gini. Berarti emang kita tahu Mayor Teddy pintar main piano kan, tapi di situ kita langsung juga tahu bahwa dia biasa untuk nyanyi. Terus walaupun menurut saya tuh agak aneh juga bahwa Mayor Teddy itu suka lagu itu ya. Karena film ini kan terkenal tahun 98 ya. Ya, udah itu artinya dia masih umur 9 tahun kan? Enggak dong. Kan dia sekarang 35, dia sekarang 35. Iya, 9 tahun kan. Jadi pasti yang seneng lagu itu tuh Prabowo. Tapi itu juga film, mungkin itu sangat mungkin, tapi juga mungkin Mayor Teddy juga. Karena itu kayaknya lagu yang ini banget deh, apa namanya? Long lasting lah. Evergreen. Melalui waktu. Aku juga sampai sekarang nyanyi lagu Dancing Queen, tapi dulu waktu Abah bikin lagu itu aku juga belum lahir, Mas. Aku nyanyi. Termasuk lagu yang evergreen. Tapi ini berhayal nih ya, berhayal. Pernah nonton nggak filmnya? Belum. Aku Udah kan? Kalau Amitabh Bachchan ya? bukan. kalau lihat tema ceritanya itu sangat mungkin Prabowo tersentuh oleh film itu. Dia sedih tuh. Sangat film itu. Walaupun dalam hal ini matinya mungkin tidak dalam arti yang harfiah ya. Tapi kan pada waktu itu kan dalam pernikahannya dianggap sudah mati. Belum ada di ini ya platform streaming yang ada di Indonesia ya. Coba mungkin ini buat ide juga buat platform streaming yang ada di Indonesia. Coba deh film itu dimuat, pasti banyak yang pengen nonton ya. Iya, setelah Mayor Teddy menyanyi ini kan. Itu kan artinya. Ada kok di Netflix. Ada ya? Kuch Kuch Hotae itu tahu nggak artinya? Apa? Sesuatu telah terjadi. Bukan something happen. Iya. Iya. Artinya, Mbak, artinya Ada something happen, something going on. ya. Tapi secara politik kita juga bisa lihat. Oh ada benar kata ini Mas BHM. Udah ada filmnya di Netflix Kuch Kuch Hotae. Oh, langsung dicek sama kawan tuh. Emang IDN memang beda Bos untuk pop culture gini. Agak cepat kan. Gen Z dan millennials. Bidangnya di situ. Tapi Gen Z millennials cocok juga nonton gitu ya. Tapi Maksudnya, film India itu banyak yang bagus kan. aku lagi nonton film India banyak karena sekarang. benar-benar luar biasa tingkat kesenjangan sosial di sana ya, antara yang slumdog millionaire yang sangat miskin, kemudian berita-berita yang kita dapat selama ini yang pemerkosaan lah, yang sadis-sadis. Tapi kita juga melihat orang-orang India yang super kaya kayak keluarga Ambani yang kayak ngawinin anaknya kayak berhari-hari berbulan-bulan ya. Bahkan ada yang jadi calon presiden di Amerika kan? Oh si ini Vivek Rama yang Vivek sekarang Ramaswamy. iya, sekarang kayaknya jadi kabinetnya Prabowo, kabinetnya Presiden Trump. dan satu lagi nyaris jadi presiden juga kan yang udah jadi wapres kan? Rizky Sunak. Bukan si Inggris Bos. Inggris ya. enggak si lawannya Trump si Kamala Harris kan ibunya orang India. Sri Lanka. Ya dulu India sih. Orang India. Di masa-masa lalu ya 2 abad yang lalu kan India juga ya, dia. tapi India itu mungkin Kita ini versi India semuanya. versi kondisi ekonomi terutama ekonomi di India itu kesenjangan sosial itu mudah-mudahan itu nggak jadi se-ekstrem itulah di Indonesia ya. Mbak, tapi artinya Mayor Teddy ini bring joy dong buat Pak Prabowo sebenarnya dengan dia bisa menghibur, bisa menjadi orang terdekat. Seskap juga, merangkap ajudan, merangkap seskap, merangkap penyanyi gitu-gitu.
Ya, Mayor kalau Teddy sekarang bring kan happiness dong Bu sebenarnya untuk ya Prabowo, pastinya dan itu penting karena gitu. apa namanya nggak mungkin Pak Prabowo menempatkan Mayor Teddy di sisi dan posisi yang paling penting yang sempat menimbulkan kontroversi juga karena tidak biasa ya, termasuk misalnya soal rank militernya apa segala macam, pasti karena dipercaya banget dan beyond dari apa yang cuma sekedar tugas-tugas teknis ya. Ya mungkin termasuk itu artinya dia bisa menjadi orang yang sangat dipercaya. Sekarang kan orang-orang kalau di kalangan elit tuh, termasuk di kalangan menteri tuh, iya untuk bertemu dengan Presiden Prabowo berkomunikasi ya lewat Mayor Teddy lah bisanya karena Pak Prabowo Loket utamanya nggak Mayor pegang Teddy. Nggak pegang HP ya. HP, kemudian jadi semuanya lewat Mayor Teddy. Ya dia memang benar-benar orang yang sangat-sangat penting dan pintu masuk, benar-benar orang yang mungkin kecuali Prabowo tidur ya ada Mayor Teddy di sampingnya gitu ya. Artinya publik bisa gini, orang yang bisa sangat dipercaya ketika dia bicara tentang presiden gitu Mbak ya. Oleh publik ini udah legit gitu. Ya dan dia juga yang saya tahu tuh juga menjadi mata dan telinga dari Presiden Prabowo, salah satu yang paling dekat untuk melihat apa yang terjadi di masyarakat ya, termasuk di media sosial, termasuk masukan-masukan, misalnya kayak waktu ada demo ASN ke Kemendik, Ya, Mendikti Menristek. Science, Mendikti Science and Technology, kemudian yang kemarin soal LPG 3 kilo Sama yang soal itu menimbulkan antrian panjang bahkan ada yang meninggal dunia itu. dan RI 36 ya. 36. Dari 36 ya benar juga. Jadi semua dia monitor banget Sosmed. media sosial. Nah, tapi kan beberapa waktu lalu juga kalau menyangkut Mayor Teddy Mbak ya izin. Kan sempat ada apa ya, problem diplomatik sebenarnya kalau nggak mau dibilang itu ketika Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang iya. ketika sudah sampai Langkawi beliau mengatakan harusnya ketemu Presiden Prabowo, tapi Presiden Prabowo sakit, semoga cepat sembuh. Kemudian kan quote unquote itu serta merta juga diralat langsung oleh Mayor Teddy bahwa Pak Prabowo sehat Dan aja. yang belum kita tahu adalah Pak Anwar Ibrahim dapat informasi bahwa sakit itu dari siapa. Mungkin belum tentu dari Pak Prabowo atau dari Mayor Teddy kan. Karena kemudian dengan confident-nya Mayor Teddy mengatakan nggak benar itu. Ini langsung bikin sakit, rapat. Ya. Nah itu juga sebenarnya tetap memberi happiness atau sebenarnya bisa menjadi problem juga tuh Mbak, karena begitu Mayor Teddy yang ngomong ini kan legitimasinya kuat banget dan itu kan mengkoreksi Ya itu Perdana Menteri Malaysia. menempatkan Mayor Teddy dalam posisi yang memang dia memang harus sangat hati-hati dalam melakukan statement publik karena dari beberapa kejadian termasuk ketika menteri melakukan blunder lalu ditegur kan, dibilangnya ditegur oleh Mayor Teddy, termasuk Miftah ya, bilang ditegur lewat Mayor Teddy. Orang kan jadi berpikir membangun opini bahwa Mayor Teddy tadi itu sebagai semacam kepanjangan lidah ya dari presiden ya, Atau Prabowo presiden itu ya. sendiri mungkin. Ya enggak sih kayaknya. Presiden himself ya. No, menyampaikan. Nomini. Karena itu ya tentu kepada dia ekspektasi publik itu adalah nggak boleh ada kesalahan gitu ya. Jadi nggak bisa kayak misalnya dia itu posisinya jadi bahkan lebih dilihat lebih penting ketika kayak beberapa menteri lah termasuk Menteri SDM Bahlil yang mengatakan bahwa membuat policy untuk mengubah skema penjualan di LPG 3 dan ternyata kemudian dikoreksi oleh Presiden lewat kali ini Wakil Ketua DPR Dasko yang mengatakan itu nggak pernah menjadi policy dari Presiden ya. Jadi itu kan kayak mungkin satu dalam sebulan yang kejadian yang kayak gitu-gitu yang menyangkut menteri-menteri ya. Tapi kalau Mayor Teddy ini kan bisa setiap hari tuh ada sesuatu yang harus harus komunikasinya harus jelas gitu ya. Dan nggak boleh salah gitu. Walaupun saya punya pengalaman presiden sebelumnya juga ya, yang namanya menteri sekretaris kabinet tuh memang itu tugasnya gitu loh.
Jadi kan dia habis sidang kabinet misalnya ada menteri yang nggak jalanin sesuai dengan hasil rapat. Itu yang ditugaskan presiden negur itu pasti menteri Mensekap. Ya. Ya, jadi, dan saya kira itu mungkin sebabnya Mayor Teddy yang dipercaya jadi Mensekap walaupun karena dia masih Seskap, junior bukan banget. menteri. Mensekap ya. Seskap. Ya Seskap. Tapi itu kan Seskap itu kan kalau rapat kabinet dia yang praktis tugas bikin notulensi memastikan bahwa apa yang diputuskan di rapat itu dijalankan oleh semua menteri termasuk kalau dia lapor kalau ada yang nggak jalan dia lapor ke presiden melalui dia biasanya bilang loh itu kalau Nggak perlu mungkin menegur gitu. kalau kita lihat dalam 100 hari pertama itu tugasnya itu jadi ekstra karena ada beberapa pejabat tinggi yang memang blunder gitu loh. Iya. Jadi biasanya kan mungkin dia melakukan monitoring terhadap apa yang diputuskan oleh presiden di rapat kabinet. Follow up-nya itu monitoring yang kayak behind the scene lah ya kepada kementerian-kementerian. Tapi kan ini ada extra role yang dia lakukan yang itu membuat reputasi Mayor Teddy itu seperti menjadi orang yang tadi itu kepanjangan mulut dari presiden dalam menegur, memonitor. Jadi yang biasanya itu mungkin dilakukan behind the scene, tapi ini juga kali ini mungkin karena cukup banyak menteri yang melakukan blunder berkaitan dengan kebijakan publik selama 100 hari pertama, jadi kelihatan ada ekstra. Padahal ada 6 jubir, ada PCO nih, ada Presidential Communication Office, ya, yang saya rasa ini juga baru pertama kali, mungkin baru sekarang ada kantor khusus, benar nggak? Kalau zamannya Pak SBY kan jubir internasional Dino, jubir yang domestik levelnya nasional, staf khusus presiden ya. itu adalah Andi Malarangang. Zamannya Jokowi sempat ada jubir juga, tapi tidak pernah ada kantor khusus. Ini kan dibentuk kantor Office kayak of the badan, Press Secretary ya kan? gitu Pak ya. Bahkan udah ada kepala, wakil kepala, ada 6 jubirnya, ya kan? Jadi sebetulnya di istana ini sebetulnya yang resminya itu ada gitu ya. Tapi ya karena untuk urusan yang begitu urgent, Miftah lah, Bahlil lah, apalah. Jadi ya either yang paling dekat adalah Mayor Teddy, ya, atau ya dalam konteks PPN 12%, Dasko sama yang LPG juga Dasko karena ada persoalan keputusan politiknya. Kalau kelakuan eselon kelakuan menteri dan UKP apa segala macam mungkin langsung ke Mayor Teddy karena Mayor Teddy kan selalu berada di samping presiden dimanapun presiden berada gitu. Saya jadi ingat ini pernah orang anak-anak muda yang sekeliling Prabowo ini all Prabowo's boys lah gitu ya. Pernah menyampaikan mereka kadang-kadang bingung karena mereka masih muda. Sementara Prabowo itu kan taunya tentang birokrasi Indonesia itu di zaman Orde Baru. Nah jadi ini fungsi Mensekap dulu tuh jadi kita ingat Pak Murdiono. Itu kan saking hati-hatinya kalau ngomong kasih konferensi pers habis kabinet tuh kan ngomongnya jadi kayak pelan-pelan terus itu. Meremelek. Tapi ya memang waktu itu juga kan Pak Murdiono jadi powerful banget karena dianggap semua menteri takut lah sama dia. Tapi di sini sebenarnya Mayor Teddy tuh dia nggak jarang sekali, mungkin hampir nggak pernah yang dia sendiri langsung ngomong. Kita taunya peran dari Mayor Teddy itu dari pengakuan yang ditegurkan. Iya betul. Kan? Itu Dari lebih pengakuan powerful yang lagi. ditegurkan. Itu lebih ngeri lagi tuh. Memang saya digamparkan itu kan. Walaupun kita nggak lihat digamparnya kan. Miftah ya yang terutama ngaku ya. Ya sebelumnya kan juga sebelum Miftah kan ada Raffi juga kan. Ini Raffi Mbak itu orang yang mengaku ini levelannya nggak sembarangan loh. Gus Miftah ini influencer terkenal punya masa banyak. Raffi Ahmad punya masa banyak. Ditegur sama Mayor Teddy. Berarti emang powerful betul Mayor Teddy ini. Yang ngaku mereka berdua yang powerful di bidangnya masing-masing pula kan. Sebetulnya yang powernya tetap ada di presiden. Tadi Mayor Kan dipinjamkan. Mayor Teddy menyampaikan presiden bilang ini
Terus jadi makanya bahasa narasinya tuh sudah ditegur Kalau kita presiden kan- lewat Mayor Teddy. Mbak, kita kan juga pernah ya berurusan dan kerja sama orang-orang berjabatan itu kan. Iya kan, perintah ini ada yang sepenuhnya kita sampaikan, ada yang setengah diolah, dan ada yang sepenuhnya diolah juga kan. Ini kan nggak bisa orang, nggak semua orang bisa klarifikasi ke atas kan. Tapi Kalau waktu klarifikasi ke bawah bisa. awal-awal misalnya kayak statementnya Yusri Iza Mahendra, kemudian Natalius Piga yang bikin kontroversi 20 di triliun. awal ya, itu kan beredar berita media memberitakan bahwa di grup WhatsApp Menteri. di grup menteri atau apa itu ada Mayor tadi mengatakan presiden pesan jangan membuat kehebohan yang tidak perlu, pernyataan-pernyataan apa segala macam. Soal Menteri Dikti juga kan Prof Satrio sendiri yang ngaku bahwa dia langsung dikomunikasikan sama Mayor Teddy kan. Iya kan, nah ini sakti lagi Prof Satrio kan. Ini orang-orang sakti semua loh yang mengakui kesaktian Mayor Teddy loh. Ya artinya kekuatannya Mayor Teddy mendapatkan legitimasi dan pengakuan kan Pak. Iya, tapi Kognisi dari Sehebat itu Mayor tapi Teddy. poinnya Uni benar kan, itu bukan yang ngomong bukan Mayor Teddy gitu loh. Yang ngomong ada orang yang ditegur lewat Mayor Teddy. Iya itu maksudku. Kalau yang ditegur kami berdua kan nggak sakti Mbak. Ini kan yang aku orang sakti juga masalahnya kan, berarti yang artinya negur lebih sakti lagi kan gitu kan. Nah, itu kesaktiannya. Itu seberapa wajar sih dalam dunia politik pemerintahan punya ada orang bisa sesakti Mayor Teddy. Kan Tapi kalau ini ya, kalau fungsi Mensekap sekali lagi, saya punya pengalaman pribadi dulu. Siapa waktu Mensekap yang jenderal zaman Pak SBY yang orang Batak? Pak Sudi. Pak Sudi Silalahi. Saya pernah satu hari masih Pemret Tempo kalau nggak salah. Ditelepon Pak Sudi, Mas katanya, saya mau menyampaikan aja ya nih ya, verbatim aja ya. Ini kata presiden, bla 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 gitu. Dalam tanda kutip menegur lah gitu. Oh iya ya saya terima dengan baik gitu. Udah jadi kayaknya mungkin memang tugasnya Menteri Seskap itu. tapi yang ditegur ini ngaku nggak saya ditegur sama Sudi Ya, Silalahi. saya nggak Ini aku pernah. nih. Enggak Baru sekarang aku. iya kan waktu itu kan nggak ngomong. Iya. Kalau Dan sekarang ada kan lagi, ngomong kan. ada lagi pengalaman saya kedua Menseskap waktu Pak Dipo Alam. Iya. Jadi satu hari waktu itu Tempo baru menerbitkan itu loh yang dana rekening gendut yang gambarnya babi itu. Iya. Terus kita digugat Kapolri ke pengadilan lah untuk penjara. Terus tahu satu hari saya ditelepon Menseskap Dipo Alam suruh datang ke istana. Waktu saya datang ke sana, ternyata Kapolri juga udah ada di dalam. Lalu di ruang itu Kapolri itu dimarahin oleh Menseskap. Karena Depan dia bilang, Anda? iya, depan saya lagi, saya nggak enak ya kan. Karena di situ dia bilang, ini kan kita mau sidang kabinet besok gitu. Kemarin sidang kabinet sudah memutuskan bahwa Kapolri harus melaksanakan segera selesaikan masalah dengan tempo damai. Ini kok sampai sekarang belum selesai. Dimaki, dibentak-bentak sama Dipo Alam tuh. Dan akhirnya ya Kapolrinya terus, ya siap. Terus kami sudah damai sekarang tuh dia nyalamin saya. Ya udah selesai gitu. Tapi kan itu konteksnya follow up dari risalah sidang kabinet, Mas. Betul. Nah, tapi Mas, Jadi jelas yang basisnya. mau Saya maksud disampaikan saya ini, itu adalah itu kan nggak mungkin Posisi Dipo itu Alam memang penting. maki-maki Kapolri kalau bukan perintah dari Jadi Presiden sebenarnya SBY. jadi bukan Mayor Teddy-nya, bukan Mayor Teddy, tapi posisinya. jabatannya yang Posisinya. membuat dia powerful. Tapi poin gua adalah basisnya kalau dalam kasus Mas BAM tadi Dipo Alam itu adalah sidang kabinet kan basisnya. Bukan Iya. instruksi kan, bukan Enggak, tapi maksud saya Dipo Alam nggak mungkin berani ya seperti itu. Menegur Kalau dia nggak Kapolri. lapor dulu ke Pak SBY, Ini kan- Pak, mungkin Pak SBY panggil dia, ini kok rapor gini? Wah ya kalau gitu diberesin. kan Pasti ada basisnya risalah sidang Nggak, kabinet. karena gini nih, maksudnya gini, meskipun ada basis risalah, tapi itu kan rawan sekali Kapolri tersinggung dengan Iya. Seskap kan. Karena kita sejawat loh. Iya. Kok lu marahin gue di depan BHM gitu. Itu kan humiliate gitu. Tapi kan Pak Kapolrinya juga karena melihat Seskap adalah nomini atau wajah lain dari presiden, ya dia terima-terima aja. Dan arahan untuk berdamai sama Tempo Dari itu presiden. dari presiden
Kapolrinya juga ada di situ waktu dapat arahan waktu sidang kabinet. Ya, Kalau ini kan menegur-negur orang kan yang ditegur belum nggak ada waktu. Ya, tapi presiden waktu ngomong dia gitu. waktu Jangan-jangan Pak Bang Teddy Seskap dapat- sebelumnya yang telepon saya menyampaikan teguran Pak SBY lah gitu. Komplainnya Pak SBY, tapi dia ya karena kita kawan dia cuma bilang, "Mas, saya sampaikan verbatim ya ngomongnya beliau gini." Bla 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 gitu. Oh ya udah saya Nah, terima aja. Tapi kan ini kemarin menarik tuh, kan ada analisa 100 hari Ya. orang-orang yang di sekitar Pak Prabowo yang juga punya peran play role-nya lah ya. Katanya ada 4 yang paling powerful. Ini yang kata Tempo. Ya, Profesor Sufmi Dasko, Pak Enggak, pertama Safri, Mayor Teddy dulu, Mayor Teddy, baru Dasko. Hashim, Joyo Adisuma, dan Safri Samsudin. Nah, Mbak Uni dan BHM melihat relasi empat orang ini ada bermain dalam pusara kekuasaan presiden. Kalau menurut saya ada satu Pembagiannya yang nggak gimana? disebut. Ada satu yang disebut. Menurut saya yang paling powerful sebetulnya Didit. Benar nggak? Enggak ya, Tapi dia nggak tapi cawe-cawe tidak berkaitan masalahnya. dengan kenegaraan. Ya, ini konteks politik ya. Tapi konteks kenegaraan aku setuju ya 4 orang itu tentu yang paling senior di situ dan sudah bersama-sama dengan Pak Prabowo puluhan tahun sejak di Akmil ya, Bang Safri, Menhan, kemudian Dasko dari sayap politik ya, sayap politiknya, kemudian siapa tadi Mayor Teddy sama Hashim. karena keluarga ya. Aku setuju 4 orang itu sekarang adalah apa ya, sumbu yang ring setengah yang melingkari dan itu sebenarnya menggambarkan, kecuali Mayor Teddy ya, menggambarkan bagaimana kepemerintahannya Presiden Prabowo ini tumpuannya satu jalur partai, Tentara, ya, jalur partai, kemudian jalur tentara. Jalur partai itu Pak Dasko. Dasko. Pak Dasko, tentara itu Bang Safri ya, very powerful dan memang loyal ya sebagai teman. Keluarga. Dan kemudian keluarga ya, 3 ini yang paling tentu ada HKTI lah apa sih, dan itu juga representasinya ada di kabinet. Tapi saya pilarnya itu selama ini buat Pak Prabowo ya itu 3 itu. gitu. Dan sebetulnya saya melihat bahwa 3 ini yang tokoh-tokoh ini juga melihat so far Mayor Teddy itu oke. Dalam artian tuh Mayor Teddy juga udah tahu ya. Diri lah ya. Tahu so far. siapa yang harus disampaikan. Kalau siapa yang minta waktu yang urgent tuh itu yang disampaikan ke presiden. Yang enggak ya enggak. Jadi dia sudah judgement-nya udah judgement-nya, matang ya? mereka bertiga udah ngeliat bahwa Mayor Teddy itu udah punya judgement yang oke. Dan itu hasil dari mungkin ya, dia kan pasti tahu lah kalau setiap mungkin lagi ngapain, lagi istirahat Presiden Prabowo atau selama ini ngomongin siapa, ngomongin lagi bete apa segala, dia udah punya mappingnya, nih mana yang. Tapi di antara mereka berempat sendiri, Mbak Uni melihat relasinya gimana dalam memperebutkan pengaruh Pak Prabowo, atau mereka udah punya porsi masing-masing? Tidak hanya di pemerintahan ini, even zamannya Soeharto dulu ada kan yang namanya persaingan antara gengnya Ali Murtopo dan Sujono Humardani dengan segala macam ya. Intrik-intrik, Dan anak-anak ketidaksetujuan. Nah, pasti tidak mungkin 100% smooth. Karena kepentingan ada ya. Contohnya misalnya kan di lingkar Pak Prabowo termasuk di Dewan Pakar Ekonomi misalnya kan sudah dibahas berbulan-bulan akan ada menteri penerimaan. Ya, menteri penerimaan negara ya. Tapi kemudian kan nggak jadi, at least sampai saat ini ya. Karena mungkin memikirkan konstelasi politik apa segala macam ya. Nah, misalnya itu contoh itu satu. Danantara ya kan? Danantara. Udah jadi sekarang kalau dari ya akhirnya ya, padahal kan janjinya tadinya kan tanggal 7 atau 8 November sebelum Presiden keluar negeri untuk pertama kali yang 2 minggu itu ya. Itu kan pasti ada tarik-menarik di antara kubu-kubu yang di ring-ring yang setengah ini ya. Karena yang pingin supaya kekuasaan tetap pasti punya melobi. Dan lobby itu dalam konteks ini kalau saya ngelihatnya itu adalah konteks politik. Lobbynya yang dilakukan itu di wing politiknya ya. Dari informasi yang saya dapatkan ya. Tapi yang mungkin dari tempatnya
Dewan Pakar Ekonomi, kemudian di mana di situ banyak berkoordinasi dengan Bang Safri yang selama ini menjadi semacam ketua tim asistensi ya sebelumnya kan. Itu kan ada perbedaan pendapat karena mereka udah udah menggambarkan bahwa mungkin ya kewenangannya Kementerian BUMN ya, siapapun itu menterinya, itu mestinya itu berkurang gitu ya. Tapi kemudian ada pergulatan politik dan di politik. Dalam konteks BUMN dari 4 rumpun kekuasaan atau 4 pilar kekuasaan ini siapa yang menang? Dalam konteks BUMN dan Danantara yang kemarin undang-undangnya baru disahkan ya Mbak. Menurut Mbak Uni, bacaan Mbak Uni? Kalau menurut secara undang-undang sejauh ini dari yang kemarin disahkan di paripurna, ya kelihatannya Erick Thohir ya, yang Menteri BUMN saat ini yang menang karena Ya, dia masih sumbu punya atasnya kekuasaan. Pegangan Ya galah itu, atasnya kalau siapa dari yang 4 saya orang dapatkan ini? itu adalah bagian dari hasil kompromi politik, ya. Barangkali di sini Bang Dasko berperan besar. Karena ya. diumumkan tuh Pak Menteri Ya. BUMN sedang bertemu dengan Wakil Ketua DPR. Ya, Oh iya, pernah ya, betul, ternyata sidang. Dan saya yakin, Iya. di internal yang lain dari Prabowo itu nggak setuju karena mereka Di antara 4 rumpun ini ya. karena mereka sudah punya 4 konsep, tumpuan. 4 ya, pilar, sudah punya Pak. konsep yang sebelumnya ya. Tapi tumpuan. Pak Erick kan dari awal bersikeras bahwa ya mestinya pakai RUU BUMN aja yang sudah ada dan kemudian selama ini sempat istilahnya udah ada di meja Ketua DPR Puan Maharani di periode sebelumnya tapi nggak diapa-apain karena ada kementerian atau pihak lain yang juga keberatan kalau ini kejadian holding BUMN soal pemindahan aset apa segala macam ya. Nah jadi itu aja misalnya 2 contoh terakhir aja menunjukkan bahwa terjadi power struggle. Kadang ini yang menang, kadang ini yang Dari menang. power struggle gitu ya. Battle ini yang menang. Iya. Dan Tapi biasanya kompromi lah ujungnya. Tapi overall the war kayaknya Mayor Teddy yang menang. Bener. Hai Mayor Teddy, kapan nih main kesini? Iya, cocok juga ya. Sama Ibu Uni. Pak Seskap ini top memang idola. Baru seumuran saya loh. Iya, seumuran kita. 35 tahun. Iya. Tapi menurut saya tuh Mayor Toddy mungkin so far sih kelihatannya cukup tahu diri lah ya. Kalau menurut saya. Dan dia Karena sebenarnya menurut orang saya yang tuh kalau responsif. lihat sebelum dia diangkat jadi menteri itu, Enggak sebetulnya menteri, dia Mas. harus Bukan menteri, ya, Seskap. tapi setingkat menteri lah. Enggak, eselon 2. Eselon Dia 1. dia eselon 2 kok. Iya. So, Eselon Oke dua. lah. Di bawah Seskap. Tapi powernya lebih tinggi daripada menteri. Ya nggak apa-apa. Dulu saya juga ingat itu dalam budaya tentara, apalagi yang senang tentara Inggris, itu biasa. Tiap jenderal tuh punya orang yang Dia ikut percaya. ngurus dia, namanya tuh Batman kalau dalam tentara Inggris. Oh gitu. Kalau dulu Pak Benny itu ada namanya Pak Satim. Nah, dia pegawai sipil biasa aja rendah gitu. Pak Satim ini. Tapi dia lebih powerful dari jenderal-jenderal yang lain gitu loh. Even Teddy Rusdi. Iya, jadi kalau ya Kan sebetulnya ini pinjam powernya sebenarnya Pak gampangnya Benny. gini ya, orang yang punya akses at any time dan ada di Dan sampingnya dipercaya. dan dipercaya. Supaya Kayak orang- misalnya di Kementerian Kemenhan, mungkin di sini ada satu-satunya orang Timor Leste, dulu Timor Timur, yang menjadi jenderal. Namanya sekarang udah legend TNI Rui Duarte. Yang memang itu sudah Istrinya orang wartawan Kompas istrinya kan ya? dulu mantan wartawan Kompas, doktor dalam bidang pertahanan ya, Edita ya. Itu mungkin kalau sekarang udah jadi Irjen Kemenhan ya, maksudnya udah eselon 1. Sebelumnya even ketika dia baru eselon kepala biro, tapi dia at any time bisa ketemu sama Pak Prabowo. Pak Prabowo Subianto karena itu menjadi ring satunya Pak Prabowo Subianto meskipun nggak kelihatan karena memang selama itu tuh kayak di belakang layar gitu. Dan Tapi dia emang itu di Intel. sangat ya dan sangat dipercaya oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo Dan ya. Pak Safri. Dan ya sekarang dia jadi Irjen Kemenhan Ya karena dia praktis masuk Kopassus dulu kan karena Iya, Prabowo. iya. Dari Jadi, Letnan, jadi ya. memang diajak lah istilahnya gitu ya. Nah jadi banyak yang saya nggak tahu ini namanya anak ideologis. Kalau Menlu Sugiono kan disebutnya anak ideologis atau memang di lingkungan tentara ada yang memang kayak menjadikan di nurture ya oleh Iya. Pak Prabowo dan Pak Safri. Tapi Saya apakah ingat kalau itu dia kan bapaknya aja dulu kan
dekat sama Pak Prabowo sih. Ya yang jelas ya satu-satunya orang Timor Leste yang sekarang pangkatnya jenderal. Tapi Mbak Uni lihat dan Mbak Ilham lihat 100 hari pertama ini, kalau kita lihat kata Ari dari 4 tumpuan kekuasaan ini yang selalu ada di sekitar Pak Prabowo 247 ya Pak RTD kan. Nah artinya kan pintu loket keluar Ada dan lagi loket yang masuk. perempuan. Gini. Siapa yang perempuan? Kecuali kecuali kalau Mayor tadi mungkin rada capek. Kalau aku lihat kalau lagi keluar negeri kayak ke India kemarin, kadang waktu ke toko bukunya bukan Mayor Teddy kan yang kelihatan ya di foto ada Rizky ya, apa namanya, Rizky ya, iya. ada, tapi most of the time Mayor Bukan, Teddy ya. Nah, menurut Mbak Uni 100 hari ini Mbak Teddy menjalankan tugasnya dengan cukup baik nggak dalam menata relasi, komunikasi, hubungan Pak Prabowo sendiri sebagai presiden dengan baik orang-orang lama yang ada di sekitar Pak Prabowo ataupun para menteri-menteri yang lintas partai, lintas spektrum politik yang semua ingin dirangkul Pak Prabowo, sehingga 100 hari ini pemerintahannya Pak Prabowo berjalan baik atau tidak baik gitu misalnya dalam perspektif Mbak Uni. Menurut aku subjektif ya, karena ada banyak juga yang mengatakan bahwa kalau WhatsApp Mayor Teddy belum selalu bisa langsung dibalas karena mungkin sangat sibuk juga, mungkin banyak. ribuan. Kecuali Ibu Uni. Saya menempatkan 100 hari di antara pejabat-pejabat Pak Prabowo, Mayor tadi masuk dalam kategori yang menurut saya responsif ya. Dan bagaimana dia kemudian menyampaikan pendapat atau perintah dari presiden sehingga kemudian rakyat melihat ada koreksi dari presiden kepada pejabat-pejabatnya yang blunder. Ya dari segi itu saya mengatakan bahwa dia berfungsi ya, dia berfungsi karena presiden kan sebelum presiden memerintahkan untuk menegur, artinya kan sudah dia memberikan masukan kepada presiden bahwa ada kejadian seperti ini. Nah itu kan pasti salurannya juga adalah yang paling dekat ada Mayor Teddy. Artinya Mayor Teddy itu tahu kapan dia harus memberikan masukan terhadap apa yang sedang menjadi keluhan dari masyarakat. Sehingga saya lihat di Twitter itu, di X ya, enak ngomong Twitter ya, di itu kan ada begitu kalau lagi ada yang pejabat yang nyebelin gitu ya, yang apa segala macam tuh ada tuh di komentar itu, Mayor Teddy mana nih, atau bukan ada bercanda, ada komentar yang bercanda gini, Mayor Teddy .2 aing lagi nih yang repot gitu. Artinya setiap kali ada kejadian pejabatnya Presiden Prabowo yang di mata masyarakat itu nyebelin gitu ya. Jadi itu menimbulkan beban baru ya kepada Mayor Teddy untuk mesti handle ini, meskipun seperti tadi kita katakan dia sebenarnya nggak pernah loh jadi jubir langsung ngomong tuh enggak, tapi orang lain yang mengakui bahwa ya, ditegur. Dari mulai gradasinya gini Mbak, ya saya sudah berkomunikasi dengan Mayor Teddy sampai saya sudah ditegur oleh Mayor Teddy kan, gradasinya itu tuh. Iya. Mungkin Kalau Bahlil belum ditegur kayaknya. Tapi udah. Artinya lebih keren zaman Jokowi dulu ya. Tadi presiden sudah ngomong sama saya. Saya ada kesalahan ini kita akan perbaiki ke depan. Artinya apakah Lebih ini enak jadi pejabatnya Jokowi dong. misalnya Mungkin gini, aku ngeliat ada yang berbeda, formatnya agak berbeda ya. maksud Kalau dulu ceritanya Pak Yusuf Kalla, yang pernah jadi wapresnya Pak Jokowi juga, kan rapatnya ini banyak, rapat kabinet ini banyak. Iya. Pak Jokowi. Iya, zaman Pak Jokowi, zaman Pak SBY itu rapatnya banyak, ada ratas apa ini tuh. Kalau di eranya Pak Prabowo, rapat kabinet ini kayaknya so far paling tidak dari foto yang ditunjukin ya, mungkin baru 2 kali kali ya, yang gede banget itu loh. Dapat paripurna. Yang paripurnanya ya. Tapi kan ratas-ratas kan Tapi sering mungkin tuh, ketemu dipanggil-panggil. Jadi sementara kejadian tuh bisa muncul setiap saat, nggak bisa ditegurnya lewat rapat paripurna ya, rapat paripurna. Kalau nunggu rapat paripurna seperti tadi kasus Kapolri sama ini, ya mungkin itu yang agak membedakan sehingga harus Zaman Pak Jokowi dulu juga bisa muncul setiap saat masalah-masalah ini, Mbak. Menteri-menterinya juga rawan blunder juga semua. Tapi kan dulu Pak Jokowi juga punya nomini lain kayak Pak Pratik apa gitu. Iya, tapi Pak Pratik biasanya juga nggak dipanggil pernah Pak ngomong, Pratik Pak biasanya. Pratik biasanya dipanggil Pak Pak Pratik. Pratik, Yang menegur Pak Pratik. Cuman orangnya zaman itu tuh nggak mengaku Nggak mengaku, iya. Nggak ada di ditegur Pak oleh Pratik. Pak Pratik. Iya, makanya. Bisa dibilang nggak bahwa Pak Prabowo Tapi- sekarang sebenarnya jauh lebih susah diakses oleh bahkan
anak buahnya sendiri gitu. Gue nggak enak nanya itu sebenarnya. Maksud gitu dengan akhirnya Pak Mayor Teddy punya crucial Mayor peran tadi dan Bang Dasko. Iya. dan batas Katanya ya. ini ada bercandaannya nih, Gimana? kalau menteri kalau udah dipanggil ketemu sama Dasko dan Mayor tadi udah prestasi katanya. Iya. Artinya ada notice. Kalau Direken. Pak Jokowi dulu kan rajin kan ngumpulin relawan, manggil ketua Memang partai, suka dia. segala macam dikumpulin tuh. Kan suka dia memang. Personal touch gitu kan. Tapi menurut aku gini ya, style orang tuh berbeda-beda ya, style presiden berbeda-beda, kita style Pemret juga berbeda-beda ya. Cuman yang paling penting menurut saya yang kaitannya dengan publik itu adalah seberapa cepat kepemimpinan itu merespon situasi yang merugikan rakyat. Nah, Bahwa stylenya, cara penanganannya berbeda, ya manusia tuh berbeda-beda ya. Kita kakak sama adik aja bisa berbeda ya. Tapi yang paling penting adalah kalau ada masalah yang merugikan kepentingan publik, itu seberapa cepat responsnya. Soalnya percuma juga kalau keseringan ketemu dipanggil, tapi nggak ada konkret eksekusinya, gitu ya. Iya. Nah itu kalau menurut saya tuh ya kalau sering manggil relawan ini itu atau sering rapat segala macam, tapi nggak ada keputusan, nggak yang eksekusi. Yang nggak ada, Kalau dulu nggak ada eksekusi menurut Mbak Uni. Ya sama banyak juga Pak yang Jokowi. enggak dong. Kalau itu terasa, kalau kita ngerasa banget tuh di Tempo tuh. Itu kan Tempo nulis pagar laut tuh udah dari 2023. Sama sekali nggak ada respon. Sesudah viral. Iya. Sejak Sekarang zaman cepet banget sejak No viral, no zaman justice. sejak zaman sebenarnya no viral no justice itu sejak Iya, zaman betul, Jokowi. di sosmed Ya ya. kan, dan sekarang berlanjut. Nah, tapi ada juga yang miringnya gini, Mbak. Karena Pak Prabowo dianggap terlalu sensitif dengan gonjang-ganjing publik, dalam hal ini netizen, sosial media, macam-macam, sehingga keputusan yang sebenarnya sudah diambil, sudah direncanakan, bisa serta-merta berubah. Dan itu membuat katanya ketidakpastian di market itu tinggi. Jadi orang nggak put trust gitu di dalam ini, percaya bener karena jangan-jangan berubah lagi. PPN misalnya yang udah selama itu dibahas, LPG, kemudian apalagi ya mungkin banyak hal-hal lain ya yang cenderung populis gitu, naikin UMR, apalagi ya pemutihan kredit UMKM gitu, itu yang dianggap dalam gejala-gejala konteks populis itu saya yang ngelihat apa yang terjadi di era Jokowi itu berlanjut. Di era Jokowi juga terjadi, dia kayak jadi pahlawan belakangan gitu. Iya. Padahal sulit buat rakyat untuk percaya bahwa kalau seorang menteri itu meluncurkan sebuah policy yang berkaitan dengan publik itu nggak dilaporin ke presiden atau tidak dia bahas minimal di ratas ya. Tapi ketika kemudian diluncurkan dan kemudian menimbulkan kehebohan, apalagi sampai trending topik, Iya. Jokowi ini kan presiden media sosial banget ya, dan dia mungkin lebih memonitor media sosial langsung ketimbang Pak Prabowo yang mungkin cuma dapat laporan ya. Pak Prabowo baca buku beneran ya. Ya, baca buku beneran ya. Sementara yang ini baca komentar di Iya, media sosial. Baca Nah komen. itu ya baru ditangani juga. Nah kita tentu berharap bahwa Pak Prabowo, apalagi karena punya network ya, punya banyak kaki, apakah itu partai, apakah itu network tentara, apa segala macam, sehingga tidak menunggu itu heboh. Jadi saya setuju misalnya kasus Pagar Laut ya. Pagar Laut ini harus diakui lah, Bang Said Didu sama Tempo kemudian ya, itu memang yang mengangkat ya. Tapi kan nggak ada. Tapi gini juga, behind the scene-nya mungkin nggak direspons karena ada cawe-cawe. Orang yang berkuasa sebelumnya yang membuat keputusan supaya itu menjadi PSN dan membiarkan. Kita kan juga tahu bahwa Jokowi masih ingin berpengaruh ya. Sehingga itu menimbulkan konsekuensi politik yang tidak mudah juga buat Presiden Prabowo ya. Karena gini, orang dekatnya Pak Prabowo tuh pernah mengatakan bahwa Presiden Prabowo itu juga ingin tetap menjalin hubungan kemanusiaan dengan mantan-mantan presiden. Ya. Sedemikian sehingga sebetulnya sebetulnya gini, dia orang yang terlalu baik, dia ngerasa sempat terbantu
oleh Pak Jokowi, tapi sebetulnya Pak Jokowi itu membantu Pak Prabowo di 2024 Pilpres tuh karena di situ dia nitipin anaknya sebagai wapres. Masyarakat inginnya udah dong selesai. Sekarang benar-benar tunjukkan bahwa Pak Prabowo itu seperti janji-janji kampanyenya yang pro rakyat, anti korupsi, bocor apa segala macam, lakukan. Karena jangan ngeluh lagi. Saya pernah mengatakan langsung dalam pertemuan dengan Bang Safri ya. Jawabannya Bang Safri saya nggak bisa sampaikan di sini karena itu pertemuan yang off the Prabowo record ya. is Prabowo. Tapi saya termasuk yang mengatakan bahwa ini sebetulnya presidennya tuh masih udah Presiden Prabowo atau Pak Jokowi karena publik masih ngelihat bahwa ada kegamangan dalam pengambilan keputusan karena pengaruh-pengaruh dari Pak Jokowi ya. Tapi statement Pak Prabowo di tanggal 5 kemarin ya, Harlah NU. 102 NU yang mengatakan 100 hari ini saya masih, coba dibaca aja biar akurat diomongin. 100 hari ini saya masih baik gitu ya. Yang mau ada reshuffle itu Tapi kalau yang nggak pro rakyat apa segala macam, apa ya? Prabowo, bacain. Yang aku ingat sih, Ya, bacain ya. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Nah, oke. Jadi 100 hari kita akan ngelihat dalam bulan-bulan ke depan apakah akan ada tindakan terhadap pejabat-pejabat yang memang Dablek tadi kata dan bandel dablek, versi presiden. tidak diragukan integritasnya. Karena ketika presiden mengatakan mau anti korupsi apa segala macam, ya ibaratnya gak mungkin menyapu dengan sapu yang kotor. Artinya tidak akan lama lagi karena 100 hari sudah lewat seperti janji presiden, tidak akan lama lagi kita akan melihat ada reposisi, reshuffle, pergantian-pergantian yang terjadi di tubuh pemerintahan presiden, Mbak. Nah, itu kan harapan dari publik ya. Satu, kabinet ini ada orang-orang yang bermasalah secara hukum. Ya. Jadi kalau mau membangun kabinet yang berintegritas dan dipercaya, ya mestinya orang-orang itu nggak ada gitu. Tapi katakanlah ini adalah bagian dari terima kasih karena support dari mereka kepada di Pilpres ya. Ya mestinya sudah cukup gitu ya. Apalagi kalau ternyata kinerjanya nggak bagus gitu ya. Kita di perusahaan sekarang menurut undang-undang tuh masa percobaan 3 bulan loh. Tapi tadi Mbak Uni sempat menyinggung soal style ya. Kalau menurut saya ya, melihat ini nggak tahu Mbak Uni dan BAM berpandangan seperti apa. Dengan armada sebesar ini itu butuh perawatan dan atensi yang besar dari presidennya. Setuju. Itu yang menjadi kritik saya sebenarnya. Setuju. Kenapa semuanya diwakilkan, ini Mayor Teddy yang menegur, Pak Dasko yang negur gitu kan. Ini kan armada yang super gede gitu. Dalam konteks Dalam berbeda konteks dengan Pak Jokowi, kenapa saya bilang Pak Jokowi ini punya waktu, punya apa namanya atensi. yang besar ke situ gitu. Itu Karena pun mikro. masih ada masalah. Mikro. Iya, itu pun masih ada masalah gitu. Kalau aku Dan setuju tidak ya. Adi. sebesar itu gitu. Jadi ini juga konteksnya ketika kemudian sekarang Pak Prabowo bilang efisiensi, anggaran dipangkas dan nanti konsekuensinya segala macam ya. Jadi sebenarnya gini lah, kita kan mesti lead by example ya. Kalau kita bilang seperti ini, maka keputusan kita harus menggambarkan itu. Betul. Tentu Dan kelakuan enggaknya, kita tentu juga. orang melihat ada kontradiksi antara keinginan efisiensi dengan struktur pemerintahan yang gemuk. Ya. Yang berkonsekuensi pada
anggaran yang bengkak pasti Ya, kan. sebetulnya gini, kalau dari segi anggaran katanya udah ada yang menghitung dengan 48 kementerian dan sekian banyak uang Nggak jauh ini beda katanya lah. nambahnya cuma 1,2 sekian triliun lah. Dari segi itu Cincai lah. nothing lah. Cuman kan persepsi publik. Jadi kalau kita mau ngomong efisiensi ini mesti dari kita. Dari keputusan yang kita buat. Jadi tidak sekedar hanya mengganti mereshuffle, tapi sebetulnya masih ada nggak sih kemungkinan bahwa ini kabinet tuh nggak segede gini? Di resize ya. Kalau menurut saya Mbak ini ada kemungkinan nambah lagi Mbak. Posisinya menurut saya. Gimana logik sih? Iya, buat ngerangkul orang baru lagi. Nanti siapa yang datang nggak Karena tahu. tipenya, apalagi kita lihat PDI udah Iya, mau cengli nih. Atau mungkin diganti. Tapi ini gitu. Jadi Atau wakil menterinya yang ditambah. jadi gitu. ketika Sangat ngomong mungkin jadi itu. gini, sejauh ini saya berpikir bahwa narasi efisiensi itu belum bisa kredibel Betul. Ya. ketika satu size kabinetnya besar, kemudian apa namanya Pak Prabowo bolak-balik luar negeri kan juga bisa nggak, Pak? Atau bisa itu- juga, Itu bisa kan juga rombongannya ya. gede banget pasti Bisa itu kan. juga ya, jadi intinya gini lah, lead by example. Lead by example, tunjukkan satu untuk efisien, tunjukkan bahwa pemerintah ini ada pemerintah yang efisien. Salah satu yang dilihat publik itu adalah besarnya kabinet ya. Yang kedua, bocor korupsi. Oke, tiga bulan ini kan belum ada yang berapa misalnya, 100 hari gue udah berhasil nih menyelamatkan 30 triliun di luar soal efisiensi ya, dari kegeblekan policy. Pak Hasim mengatakan bahwa ada program-program yang konyol. Coba ditunjukin dong. Program konyol itu contohnya apa? Sehingga masyarakat bisa ikut memonitor bahwa program konyol itu nggak ada lagi di pemerintahan Pak Prabowo. Kita masyarakat bisa ikut mengawasi. Kita nggak tahu program konyol itu apa. Jangan-jangan konyol menurut satu orang, tapi sebenarnya ada kelompok masyarakat mendapatkan manfaat ya dari programnya. Ini kan sangat subjektif. Ya, sangat Dan subjektif. dia ngomong juga itu ada 300 triliun bisa dapat dari Nah, kebun sawit. jadi akuntabilitas dan transparansi sangat dibutuhkan karena sekarang Pak Prabowo sudah berkuasa. Kalau cuman ngomongnya tuh masih level konyol, terus kemudian ada program konyol apa segala macam, lah itu pengamat. Orang yang masih di luar kekuasaan. Nah, itu tugas Pak Mahfud MD itu biasanya. Ya, tapi kalau Kasih masukan masukan karena kalau masuk bocor birokrasi mereka apa segala macam, itu nggak boleh lagi ngomong seperti itu. Ini kayak gini tadi ya, kalau ada yang double saya Ya, ganti nggak gitu-gitu. boleh. Ya, harusnya ganti aja langsung gitu Ganti kan. aja langsung. Jadi nggak boleh lagi posisinya adalah posisi sebagai contender, sebagai pesaing dari presiden. Incumbent, ya. Dia sekarang sudah ada di kekuasaan. Dia menemukan, dia tahu cut. Publik akan melihat, beneran di cut. Iya kata dalam perbuatan itu. Jadi Pak, ya. kalau saya jadi menterinya Pak Prabowo ya, dengar itu, Dengar tadi pidato. ya udah saya diam-diam aja. Kalau bisa Pak Prabowo nggak hafal nama saya kan, kan banyak kan, daripada diganti kan. Jangan viral ya, jangan sampai viral. Makanya kan ini kan Jangan pakai patwal, ya. approval ratingnya Pak Prabowo Kompas 80,9 apa segala itu ada tentu ICW, Celios itu nggak, tapi itu ada ya udah. Makanya kita nih, lu kan tadi mau ngajak kita ngomongin 100 hari ya. Gue sebenarnya tuh 100 hari itu kan waktu yang terlalu pendek untuk bisa kita menilai. 100 hari itu paling ini kan polisinya on the right track apa enggak? Ya betul. Ya kan, setuju. on the right track apa enggak? Tapi terlalu pendek. Even satu Ini udah siap belum untuk sisa pemerintahan ini Iya, kan? jadi itu kan on the right track bener, apa kan? enggak? Janjinya kampanyenya itu udah oke. Sekarang makan bergizi gratis, udah di roll out, banyak banget problemnya. Iya. Nah tapi ya saya ngomong langsung sama Kepala Badan Gizi Nasional, ya jangan baper juga sama kritik-kritik. Karena justru kritik itu jadikan sebagai masukan. Cocok Ya ya kan? di ketua KPK ini. Sudah lewat. Itu kata Pak. Kata Pak Luhut, Udi, kau cocok juga kau jadi ketua KPK. Ya, tapi gini, jadi ya Mayor tadi jadi maksudnya harus bisa meyakinkan Pak Prabowo juga jangan gampang jangan gampang baper Subjektivis. dengan kritik. Betul. Karena sebenarnya harapan masyarakat itu tinggi, terbukti dari approval rating. Approval rating itu kan mungkin orang masih optimistis nih, ada perubahan.
Tapi kalau 3 bulan lagi nothing, ya, apalagi 3 bulan berikutnya, ya podo wae, ya kan Yang jatuhnya. Kan? dablek siapa jadi ini ya? Oke, sebelum saya Iya, simpulkan kalau ya. saya lihat sekarang tuh lebih reaktif ya, gara-gara ada yang viral terus ambil tindakan. gitu. ditegur sama Mayor Teddy, habis itu ambil tindakan. Tapi kalau yang ya walaupun kalau saya lihat sih kalau kayak makanan bergizi ini kelihatannya Maka bergiji kalau kata Pak bergizi Luhut. ini mereka udah tahu bahwa awalnya akan kepentok-pentok, makanya kan roll out-nya nggak gede-gedean, nggak. Enggak, karena belum pakai anggaran utamanya kan. Ini belum anggaran MBG yang utama. Masih yang kan? 71 dong, bos, masih pakai 71. 71. Iya, Udah bukan 71. yang 80 kan. Udah nih, Udah. pakai 71. Oh, yang sekarang ya. Udah. Belum tambah 100 yang jadi Oh, makanya iya. skalanya masih kecil. Ya, tapi roll out-nya kan tidak gede-gedean gitu, Iya, karena maksudnya mereka belum tahu semua. mereka juga akan mentok-mentok dulu lah. Roll Tapi kan out kalau di kata dipublis. kalau Mereka mereka kan kayaknya waktu ikut Sintayong dipecat masa bertambah itu Iya. langsung enggak, makanya itu kan kayaknya ini sepakat dengan yang Tan Malaka bilang kan, terbentur baru terbentuk ya. Jadi ya ini masih terbentur terus ya. Jadi Ya terlalu itu wajar sebetulnya dan justru Tapi ada harus concern jadi nggak sih mas? masukan. Maksudnya gini, ada concern nggak soal uncertainty dan ketidakpastian ketika Pak Prabowo begitu mudah mengganti kebijakan, menganulir keputusan karena gonjang-ganjing yang terjadi di publik sehingga ini Masalahnya bicara market perspektif ya. Masalahnya tuh gonjang ganjing itu sekarang bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia. Kan tiba-tiba ada Trump yang bilang ini Kanada mau saya jadiin negara bagian, Greenland Panama mau saya ambil, jadi pengen ke Greenland Greenland. mau saya ambil. Tapi terus kita dia bilang, besok saya mau terapkan tarif. Tahu-tahu teleponan presiden, ya saya kasih waktu deh 30 Awalnya hari. TikTok mau di Cina. ban. Ya, Awalnya TikTok di ban, tapi akhirnya oke juga deh gitu kan. kalau ini bukan situasi dunia mas, emang kawan aja random mas. Enggak, gitu kan di Argentina ada Lagi Milei. banyak. Di mana-mana Populis, di dunia populis. ini ada Populis ada regime tren ya. kepemimpinan yang sangat reaktif terhadap viral justice itu gitu. No viral, no justice. Ya, no viral no justice. Jadi ya Jadi memang ini semangat dunianya gitu ya, semangat zamannya lagi kayak gitu ya. same emang case-nya. jadi maksud saya nggak unik Indonesia gitu loh. Tambah Jadi, lagi Elon Musk berdakwah di platformnya sendiri ini dia. Enggak, kalau gini, Trump tuh hebat, punya buzzer yang luar biasa namanya Elon Musk. Dia Ya punya tiap X. kali. Iya. Nah, jadi kita ini kira-kira dibandingin sama Raffi Ahmad gimana? Aduh, oke lah ya. Tapi yang patut kita nanti ini mas, Presiden Trump baru tanda tangani executive order untuk mendeklasifikasi informasi seputar pembunuhan John Kennedy, Robert Kennedy, dan satu lagi siapa ya? Ya itu Lincoln, Lincoln mah udah Robert Enggak, Kennedy dan James John Kennedy, Garfield. sama Martin Luther King Jr. I have a dream. Hebat. One day. Oke. ya, tapi kan yang juga menarik adalah ini juga kan kita juga kalau nggak hati-hati kena tarif juga nih dari Amerika ya. Oh, kita aja. mesti bahas next tuh dampak dari Trump Jilid 2 terhadap Indonesia. Cocok. Bu Mary lagi dong, Mbak. Politik maupun ekonomi. Bu Mary dong, Bu Mary. Kita kaya, bayar aja. Oh nanti gini, nanti kan Den mau ketemu nih sama Bu Mary senior habis dari Amrik editor. kalau mau Iya, Jenderal iya Luhut. sama Pak Luhut kan belum cerita. Iya. Nanti kalian Update berdua ya. gua undang ya. Iya, iya. Cocok. Kita happy. Sama jenderal nih kan. Habis kita hostin minta sekali 3 bulan jenderal kemarin. Kata Pak Luhut, kau Jangan bosen ya. kalian berdua aku santet juga kalian berdua. Ada gitu Pak kemarin Di Mbak. akhir dia pulang, udahlah bagus ini, kau bikinlah sekali 3 bulan ini. Katanya. Jadi minggu depan ya, minggu depan ya. Oke, Mas coba kasih pesan dulu untuk Mayor Teddy loh supaya Iya. di tengah usianya yang masih relatif muda mengemban sebuah Future jabatan leader, ya. yang juga sangat prestisius karena menjadi wajah dan nomini presiden untuk berbagai macam hal. Coba pesan wisdom dari kalau buat- BM yang kenal Seskap sejak zaman Sesdalo Nggak, sederhana. Mayor Teddy kan udah kenal Mbak Uni. Ibu Uni, Ibu Uni. Angkat aja resmi jadi advisor senior untuk Mbah. Setkap. Nanti kasihan gua Eko nggak Uban. cocok. Gua tuh dari dulu nggak cocok Nanti banget. kritik terus dari dalam Nggak, nggak. kasihan. supaya Ini galaknya di mulut, dalam. ini mulutnya Susah susah diatur ini. diatur. Nggak Nggak Menciptakan cocok, nggak instabilitas. cocok. Nggak cocok. Jangan pakai- diatur, itu kelebihannya Uni itu Coba. ngomongnya nggak bisa diatur. Jadi Nggak yang bisa bisa dikontrol. yang bisa diubah ya
supaya ngomong nggak diaturnya itu di dalam, bukan di luar. Jadi di Enggak dalam dong. dong. Jangan mengkerangke. Jangan pesan mengkerangke. untuk Mayor Teddy. Mayor Teddy- Tadi dengan usia muda tanggung jawab Mayor sangat besar. Teddy selamat ya, hari ini menjadi salah satu dari Fortune 40 under 40. Wah, Kan selamat Fortune nih. kan bagian dari IDM. Tapi ada lagi Mbak, ada nama Aminuddin Ma'ruf juga. Pantun juga lo sama kayak Mayor Teddy. Siapa ini? Gini, Dan jadi kita gini. Itu nama-nama yang Siapa akan itu baca nama-nama yang Tapi bakal kita hormat disembelih. loh, Mayor Teddy kan harusnya udah let call nih, tapi mungkin supaya nggak viral Justice akhirnya tetap Mayor deh. Gini. Ya gini, Iyalah, kita dia udah berharap ada. Nggak serius Mbak, ini serius. Ini kan Kalau jadi let call branding ulang lagi maksudnya let call Teddy. iya, kurang harus ini MT. Maitet. Letet kan gak enak, letet kan. Lah, Nggak, letet lo. kita tentu berharap Mayor Teddy satu selalu sehat, kedua selalu menjaga kesehatannya presiden, karena kita belum siap dan nggak mau ganti presiden, ya. Ketiga, penting tuh yang itu tuh. penting banget, Ganti penting presiden banget. itu maksudnya Dalam secara 5 tahun ini, konstitusional. dalam 5 tahun ini ya. Kalau 5 tahun lagi kita nggak tahu. Kita nggak tahu, kan itu persaingan terbuka ya. Yang ketiga, Mayor Teddy tidak hanya menyampaikan apa yang menjadi concern dari Presiden Prabowo, tapi juga responsif terhadap apa yang menjadi kegelisahan dan yang merugikan rakyat. Itu penting banget sih. Di situ kalau itu dilakukan, saya rasa Mayor Teddy menjadi memainkan peran yang penting lah dalam memastikan bahwa benar-benar Presiden Prabowo pemerintahannya itu pro rakyat banget. Dan yang ada yang lebih penting lagi, karena Mayor Teddy ini sangat didengar presiden, pasti ini oligarki ini berusaha mendekati dengan segala macam Ya, gitu. Hati-hati aja. Iya, iya. Gimana kalau hati-hati aja kan bisa Ini pesan. kenapa kok kita jadinya ngomongin Mayor Teddy? Iya kan mau nih boleh kunci-kunci otaknya.